Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC sejuta umat dengan harganya segini ya, 17,4 juta pakai Ryzen 5 75F sama 5060 ya, sejuta umat karena banyak banget spek kayak gini di channel gua, teman-teman. Banyak banget pelanggan yang pesan 75F sama 5060. Ini opsi upgrade-nya dengan spek kayak gini udah enak ya. Mau naik ke Ryzen 9000 udah enak, mau naik ke RTX 5080 juga nggak usah ganti power supply, mau nambah NVMe Gen 5 juga bisa, teman-teman ya. Spek kayak gini udah enak banget, gaming, streaming, editing sampai upgrade. Kalau mau pangkas-pangkas masih bisa, teman-teman. Ambil casing yang lebih murah, ambil cooler tower, terus juga PSU bisa pakai yang 650. Kalau mau pangkas-pangkas bisa lah 16-an ya, 16,5 sampai 17 itu masih bisa. Dan balik lagi, rakit PC mah fleksibel, gimana lu punya uang, lu punya kuasa ya. Oke guys, sebelum kita rakit seperti biasa gue akan ngasih tahu kalau gue ini buka jasa rakit dan ada rules-nya ya. Jadi kalau kalian mau rakit di gue, pahami dulu rules-nya, baru DM Instagram gue namanya Gani GP, bilang Bang Gani gue mau rakit dana segini dari kota ini ya. Rules-nya gimana? Seperti ini. Nah guys, rulesnya kurang lebih seperti itu. Tinggal dipahami sama teman-teman. Kalau misalnya udah setuju, langsung gas DM IG gua ya. Gua udah ngerakit ratusan PC dan udah seluruh Indonesia juga ya. Oke, dan gak usah lama-lama guys, kita langsung masuk aja ke proses perakitan si PC ini ya. Kita masuk ke proses perakitan ya teman-teman ya. Mobo, mana prosesor teh? Prosesor, terus SSD, RAM sama bracket cooler ya. Untuk prosesor ini dia tray, dan sekali lagi gue nggak akan bosan-bosan bilang kalau beli tray cari yang ada stiker NJT atau AMD ya untuk Ryzen ya, karena dia garansi resmi 3 tahun. Yang garansinya 1 tahun ya kalian simpulin sendiri dah ya, apakah itu resmi atau tidak ya. Pokoknya buat gue beli komponen harus yang garansinya 3 tahun. Cari uang susah bray. Saya tidak mau merekomendasikan yang tidak jelas. Pokoknya harus jelas, garansinya jelas, ininya jelas, itunya jelas. Ini udah masuk ya, masuk belum sih? Suka jadi nggak pede gue teh. Hup. Oke, udah, ini kita ikat lagi guys biar tidak hilang, disatuin. Nah, jadi biasain habis rakit dirapihin guys. Nah, ini masuk di sini, terus kita akan buka ya. Oke, nggak kuat guys pakai obeng itu, pakai ini dulu. Kita pasang bracket untuk water coolingnya ya. Kita udah lama nih nggak pakai water cooling dari kita berlian nih, dari water coolingnya Thermarite, pakai Frozen Infinity sama Aigo C218 guys ya.
Oke, kita buka. BTW ini di rumah gue lagi cukup rame guys. Mudah-mudahan suaranya nggak masuk ya ke konten. Oke, terus ini ya. Buka begitu. Oke, sip. Saya masih ingat cara pasangnya. Masih mudah. Tidak ada susah-susah. Ada keluar kan? Puterin pakai tangan dulu. Jadi nanti dari water cooling udah tinggal masuk ke sini. Masangnya masih gampang lah pokoknya si water cooling ini. Cuman memang harus posisi sama casingnya teman-teman. Pada saat masang water blocknya. Karena nanti di sini tuh ada fan dari radiator guys. Oke, satu lagi kita kencengin. Udah ya, udah semua. Pastiin di sini. Up. Sampai nggak bisa muter aja. Up. 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 Oke, nextnya SSD. Dia udah support sampai Gen 5 ya, slot atasnya. Ini gue terakhir rakit pakai Mobo ini kapan ya guys? Kemarin pakai Intel, terus pakai Mobo dari brand lain. Oke, kita buka. Mana ini teh? Nah, ini ada tes 71 tera ya. Heatsink bawaannya gue nggak pakai teman-teman karena dari Mobonya udah bagus. Heatsinknya juga dia kan ada di atas dan di bawah, jadi double. Nggak usah saya tambahin lagi. Cuman kalau kalian mau tambahin lagi juga ya nggak apa-apa, bebas. Dan kalau gue tidak nambahin lagi. Sip. Ini SSD udah masuk, udah kekunci. Kita tutup. Mana ini teh? Hop. Oke. Kita pasang di sini. BTW guys, untuk Mobo X3D ini yang WiFi itu ininya ditutup plastik guys. Tapi yang biasa kagak ditutup plastik guys. Ini kita buka dulu ya. Nanti lupa lagi. Aku juga nggak ngerti kenapa Asrock ada pilih kasih. Oke, ini kita rapiin ya. Rapin dulu guys. Pokoknya biar rapi, biar rapi, biar rapi. Hup, kita masukin sini. Terus ini tadi plastik ininya ya, masuk ke sini biar rapi. Nah, sekarang kita pasang memori ya. Ini biasanya kita kan pakai King Bang, cuman habis di mana-mana ya. Jadi sekarang kita pakai Patriot. Ini juga udah bagus banget teman-teman. Mana cutter? Masih segel. RAM kan garansinya seumur hidup kok, tenang aja. Nah, rakitan ini temanya black RGB. Ini 2x16 speed 6000. Sudah lebih dari cukup. Oke. Satu lagi, ini belum rapat nih sebelah kanan ya. Nah. Sip. Mobo, prosesor, RAM, bracket cooler, sama SSD udah. Sekarang kita menuju casing buat masang power supply dan kawan-kawan ya. Oke guys, kita akan masukin power supply ya. Tadi gua habis ngerapihin kabel, pokoknya ya kabel si casing, kabel water cooling, kabel power supply ya. Kalau dari casing ini mah simple ya, dari front panel turun ke bawah, fan casing juga turun ke bawah tuh. Jadi udah dirapihin sama gua. Kalau yang belakang nanti sekalian aja ya. Oke. Dan power supply juga di sini gue udah rapihin. Gue biasa ngerapihin semuanya, jadi dikasih kabel tis kayak gitu teman-teman ya, tiap kabel. Karena kalau klewer tuh guanya suka gak nyaman sendiri anjir, kayak berantakan. Ya, ini pelanggan tapi tetap gue maunya rapi gitu. Karena kalau misalkan rapi dia akan lebih gampang guys untuk kita nanti ngerapihinnya. Dan gue biasa ngerapiin nyicil satu-satu. Jadi kabel power supply dulu, kabel casing dulu, kabel water cooling dulu.
Jadi nanti gue udah tahu nih, oh ini kabel ini nanti bakal gue pasang alurnya ke sini. Oh ini ke sini. Jadi kebaca guys. Wah kenapa ini gue ngambil baut fan? Kocak banget dah. Buat power supply. Dan kenapa dia cuma 3? Ya, ntar kita ambil satu lagi guys. Nah, kita pasang. Tuh. Kok dapat 3 sih? Dari casing dapat sih sebenarnya. Cuma ya why, apa dia jatuh ke kolong ya? Ada ke kolong nggak? Enggak tuh. Yang dapatnya 3, kocak banget dah. Kita ambil lagi di sini guys. Nah ini yang dari casingnya. Casing ini enak guys, jadi kalau pasang di bawah dia disediain baut. Gue tuh selalu mengapresiasi kalau bisa casing dia tuh support pasang fan di bawah dan mereka ngasih baut panjang. Gue seneng banget tuh anjir. Yang bete adalah ketika misalnya ada casing yang dia tuh bisa naruh fan di bawah VGA gitu, tapi nggak dikasih baut panjangnya. Untung gue punya. Oke, sip. Sudah. Sekarang kita masukin mobo ke casing ya. Oke guys, sekarang kita akan memasukkan motherboardnya. Nah di sini untuk fan-nya nggak harus dilepas guys. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan dengan lubang iniannya guys ya. Dengan lubang bautnya. Mana itu udah sesuai belum sih? Oh dia warnanya hitam. Udah sesuai tapi sama gue nggak kelihatan. Nyaru warnanya. Kita baut. Oke. Ujungnya di sini. Kenapa nggak mau dia? Miring kah posisinya? Oh iya miring dikit guys. Miring dikit, miring dikit. Ini RAM-nya mentok ya sama coolernya ya? Enggak sih harusnya ya. Jadi kalau kalian rakit di casing ini guys, pertama kalau radiator lu panjang, amsyong ya itu satu. Kedua, kalau RAM lu tinggi, amsyong juga guys. Ini teh mana ini teh halangan. Tremoran gua teh guys. Goyang-goyang mulu. Kayak orang belum makan nasi anjir. Ngebaut aja. Tuh. Satu lagi di sini. Dan yang terakhir di sini guys ya. Sip, abis ini gue colok-colokin kabel dan masang fan ya guys ya di timelapse saja biar nggak makan waktu. Sampai ketemu di pemasangan VGA. Oke guys, ini dia kita udah colok-colok, kabelnya sudah dirapihin sama gua juga ya. Kita akan tutup, tapi gua ngasih tahu dulu ya untuk jalur kabel manajemen di casing ini gue selalu seperti ini teman-teman ya. Dari yang casing ini ke bawah untuk audio USB 2, front panel sama USB 3 naik sini. Dari power supply itu 24 pin ke sini, 8 pin mobo ke sini, VGA ke kolong sama SATA ke kolong. Nah, untuk fan, gue rapihin semuanya sejalur-sejalur, kabel-sekabel sesuai tempatnya. Jadi 2 fan ini gue colok di sini. 3 fan yang bawah di sebelahnya. Fan yang belakang itu di sini. Lalu yang water cooling itu radiatornya di sini. Yang ini untuk water block. Jadi semuanya udah di satu jalur ya, tidak akan susah. Dan ini bisa ditutup guys tuh. Kagak ada melendang-melendung. Jadi untuk jalur kabel manajemennya sudah enak guys. Oke, kita tidurin, kita akan pasang VGA-nya ya. Tapi di sini kita ambil dulu VGA-nya. Mana VGA-nya guys ya? Oh ini di sini guys. Nah ini dia ya, si Sotak 5060 ya. Ini segelnya udah dibuka ya karena sama distri ditempelin stiker garansi teman-teman.
Oke. Mana ini teh? Nah, kita ambil batang VGA-nya. Untuk yang warna hitam tuh setahu gue nggak ada plastik-plastiknya deh. Apa ada ya? Oh, nggak ada guys. Ya, oh ada di depan aja. Ini kita buka nih ya. Kita buka plastiknya. Nah, kalau yang ini nanti biar sama yang punyanya aja ya, kan dari depan gampang. Kalau yang ini susah soalnya dari bawah. Oke, kita buka dulu ininya guys, karena dia ada ininya lah pokoknya, ada tempat slotnya. Nah, sekarang kita pasang VGA-nya ya, kelihatan ya. Tekan dulu di sini, langsung kita masukin. Dar. Nah, sekarang mana baut yang sudah saya siapkan? Oke, ini ada ya. Jadi rakit di casing ini masih enak banget guys, nggak ada susah-susah. Ini bisa dibilang salah satu casing idola. Banyak banget ya dulu kan, kalau rakit di casing tuh zaman Aigo DLM21 tuh. Tuh idola banyak orang banget tuh. Sekarang Aigo C218, gue juga nggak ngerti ya. Aigo termasuk gokil ya, ngasih casing yang harganya terjangkau tapi dia tuh fiturnya oke gitu. Dan banyak orang yang suka guys. Oke. Ini kalau miring-miring dilurusin ya guys ya. Jangan sampai miring. Pokoknya masang VGA harus lurus guys. Satu lagi, hop, hop, hop. Dan yowis, ini kalau udah selesai kita tinggal colokin aja. Sip, semua udah clear. Mari kita nyalain. Nah guys, sudah clear semua ya, sudah dicolokin ke listrik. Langsung aja ya, kita nyalain PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Oke, dia sudah menyala dan sekarang kita tinggal tunggu masuk ke layar ya. Kalau RAM Rainbow dia nyalanya pasti delay nih buat teman-teman yang belum tahu. Suka banyak yang kaget soalnya, bang kok nyalanya telat, emang kayak gitu guys ya. Oke, kita tunggu masuk ke BIOS ya. Sudah masuk ke BIOS. Ini udah kebaca MOBO, prosesor, RAM, dan SSD. Suhu juga aman ya. Oke guys, karena sudah sampai sini berarti kita sudah kelar ya. Next video akan ada testingnya. Kalau teman-teman minat sama komponennya, linknya gue drop di deskripsi. Oke. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau rakit, gas DM Instagram Gani GP.